Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yermi Titus Andi Ikalor, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022, Universitas Nusa Cendana Kupang, bidang studi ekonomi. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran daring dengan model pembelajaran problem based learning pada materi bukti transaksi perusahaan jasa. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Hari ini semua kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Apalagi itu Nixon Dunn itu. Ya. Ya. Baik, jadi kita ketemu lagi di pelajaran akuntansi ya. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, saya ingin memberitahukan kalau kita pada saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Ya, sehingga kita saat ini bertemu untuk dalam pelajaran akuntansi saja masih melalui online. Ya, ya. Oleh karena itu saya berharap juga kita masing-masing dari kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga imun tubuh, agar kita bisa terhindar dari pandemi yang sedang melanda kita pada saat ini. Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, patut kita membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Ya, saya minta salah satu dari kita mungkin bisa memimpin kita dalam doa untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Ya, mungkin Nixon Dunn bisa memimpin kita dalam doa untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Silakan Nixon. Kita masuk dalam Baik, terima kasih Nixon sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Ya, untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, saya mau tahu dulu. Saya ingin mengecek dulu kehadiran kita pada hari ini ya. Nixon Dunn ada? Oh ada ya, tadi sudah memimpin kita dalam doa. Yongki Mesa? hadir, Pak. Ya. Dona Pani? Dona Pani? Endang Sakaria? Hadir, Pak. Karina Otto? Hadir, Pak. Rambo? Hadir, Pak. Yalen? Pak. Ya. Itamar? Hadir, Pak. Ya. Ensi? Hadir, Pak. Nando Sakaria? Hadir, Pak. Putrindun? Hadir, Pak. Semua sudah saya panggil kok? Sudah. Semua sudah ya? Sudah, Pak. Sudah tahu? Baik. Jadi hari ini kita akan masuk pada subpokok bahasan yang baru, yaitu tentang bukti transaksi dari perusahaan jasa ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk dan bersama-sama membahas tentang materi kita pada hari ini, saya ingin tanya dulu. Apa ada yang masih ingat materi yang sudah kita bahas minggu lalu atau yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Silakan Rambo. Materi sebelumnya mengenai karakteristik perusahaan jasa. Baik, terima kasih Rambo. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, kita sudah membahas mengenai karakteristik dari perusahaan jasa. Ada yang masih ingat contoh-contoh dari perusahaan jasa? Ya, silakan. Contoh-contoh perusahaan jasa yaitu
perusahaan transportasi, rumah sakit, puskesmas, bank, perusahaan Telkom, dan PLN. Baik, terima kasih. NC. Ya, itu contoh-contoh dari perusahaan jasa ya, yang sama-sama sudah kita bicarakan minggu lalu. Terus yang terakhir, ada yang masih ingat karakteristik dari perusahaan jasa itu apa-apa saja? Ya, silakan Itama. Baik, terima kasih Pak. Karakteristik dari perusahaan jasa yaitu yang pertama, tidak memiliki produk fisik. Yang kedua, memiliki layanan yang berbeda atau heterogen. Yang ketiga, tidak ada harga pokok penjualan. Yang keempat, tidak ada kepemilikan. Dan yang kelima, produksi dan konsumsi berjalan bersamaan. Baik, Itamar. Terima kasih. Terima kasih buat teman kita 3 orang hari ini yang sudah merefresh atau mengingatkan kita tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi kita yaitu mengenai materi kita yang baru yaitu mengenai bukti transaksi dari perusahaan jasa. Ya, kita akan berbicara mengenai bukti transaksi perusahaan jasa. Siapa yang pernah pergi belanja di atau membeli suatu barang atau beberapa barang di toko atau kios? Pasti semua sudah pernah ya. Setelah kita belanja, kita melakukan pembelian di toko atau kios itu, setelah itu kita pasti diberi ada kertas kecil yang di dalamnya tertera apa-apa saja dan harganya berapa saja dan jumlahnya berapa tentang barang-barang yang sudah kita beli tadi ya. Jadi kertas kecil itu yang disebut dengan bukti transaksi. Ya, baik. Jadi hari ini saya akan menampilkan yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya akan menampilkan materi kita melalui PowerPoint. Dan setelah itu saya akan membagikan LKPD dan masing-masing dari kita menyelesaikan LKPD yang saya bagikan tersebut. Ya, setelah itu nanti saya meminta beberapa orang dari kita untuk mempresentasikan hasil dari analisis atau pekerjaan LKPD. Ya, baik. Jadi sebelum saya masuk pada menampilkan PowerPoint, penjelasan singkat mengenai materi yang akan kita sama-sama bahas hari ini, ya, saya ingin memberitahukan dulu kalau tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu agar siswa dapat mengamati dan mendeskripsikan bukti-bukti transaksi dari perusahaan jasa. Ya, jadi seperti itu agar kalian bisa mengamati dan mendeskripsikan bukti-bukti dari perusahaan jasa. Sebelumnya saya juga ingin memberitahukan kalau kriteria ketuntasan minimal pada materi kita hari ini yaitu sebesar 80. Ya, jadi ini maksudnya agar dinyatakan tuntas dalam materi ini kalian harus memiliki kemampuan atau nilai yang dihasilkan oleh kalian itu minimal sebesar 80. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kita masuk pada pelajaran kita hari ini yaitu mengenai bukti transaksi dari perusahaan jasa. Ya, jadi sebelum saya bagikan LKPD, kalian tolong perhatikan dulu yang akan saya tampilkan di layar berikut ini. Ya. Ya, baik. Jadi ini apa? Saya mau memberitahukan dulu. Kalian perhatikan baik-baik ya. Karena yang saya tampilkan ini juga menjadi pedoman kalian atau referensi kalian untuk menyelesaikan yang akan kalian kerjakan sebentar lagi ya. Baik, jadi seperti itu. Baik. Kita masuk pada bukti transaksi dari perusahaan jasa. Ya, kita sudah bahas
pada pertemuan sebelumnya, ya, itu perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan perusahaan jasa yaitu suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, ya. Atau dengan kata lain, perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang produksinya bertujuan untuk memenuhi konsumen dan memperoleh keuntungan. Nah, ya, jadi seperti itu. Itu pengertian dari perusahaan jasa. Sekarang kita masuk dalam bukti transaksi lagi. Ya, bukti transaksi. Kita masuk pada pengertian dari bukti transaksi. Bukti adalah dokumen yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Ya, transaksi adalah kejadian atau peristiwa mengenai penjualan, pembelian, pembayaran, pembayaran biaya operasional dan non operasional. Ya, jadi bukti transaksi yaitu dokumen tertulis untuk mengesahkan dan merekam transaksi yang berisi data tentang penjualan, pembelian, pembayaran biaya operasional dan non operasional. Ya, sekarang kita masuk, kita akan lihat bukti transaksi dari perusahaan jasa. Itu yang pertama ada kwitansi yang disebut dengan kwitansi. Ya. Kwitansi adalah tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Jadi contoh dari bukti transaksi itu seperti ini, ya. Ya, seperti di sini ada Desi membeli sebuah motor dengan nilai Rp7.800.000. Kita lihat di kwitansi ini telah diterima dari Desi, berarti Desi yang membeli motor tersebut, ya. Lalu ada yang tanda tangan di sini, di bawah sini, yaitu Rahmat. Ini menunjukkan kalau yang menjual motor atau yang menerima uang dari Desi itu adalah Rahmat ini, ya. Jadi seperti itu. Terus bukti transaksi yang kedua yaitu mengenai buktinya yaitu faktur. Ya, faktur adalah perhitungan jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual. Jadi kalau kita membeli sesuatu secara kredit, pasti kita mendapatkan apa yang dinamakan sebagai faktur itu. Ya, kita lihat contoh seperti yang saya tampilkan ini. Ini contoh dari faktur. Faktur ini dibuat oleh PT Maju Sukses Bersama, dibuat untuk PT Support Logistik. Karena PT Support Logistik ini dia membeli lemari secara kredit seharga 2 juta dengan diskon 3,50%. Jadi total kredit yang dia dapat itu yaitu sebesar Rp1.930.000. Ya. Bukti transaksi yang berikut yaitu nota kontan. Ya, nota kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Jadi nota kontan ini dia merupakan nota kalau terjadi pembelian secara tunai. Ya, kalau faktur tadi dikeluarkan karena ada pembelian secara kredit, kalau nota kontan ini dikeluarkan karena ada pembelian secara tunai. Ya, jadi contoh nota kontan itu seperti ini. Ya, yang sering kita ketemukan juga waktu kita berbelanja seperti ini, nota kontan ini. Ya, kita lihat contoh di sini ada nota kontan. Ya, jadi seperti itu. Terus yang berikut, bukti transaksi yang berikut yaitu nota debit. Ya, nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Jadi maksudnya kalau kita beli barang, lalu ada kerusakan barang itu, maka kita buat yang namanya nota debit ini, lalu kita kirimkan kembali kepada si penjual. Ya, jadi nota debit contohnya seperti ini. Ya, seperti nota debit dikirim 10 kg bahan kaos karena cacat seharga
dengan rekening ini telah didebet. Ya, jadi ini UD Kinara, dia mengirim kembali 10 kg bahan kaos ya kepada toko HK. Ya, seharga 2 juta. Nah, bukti transaksi yang berikut yaitu nota kredit. Ya. Nota kredit yaitu surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Ya, maksudnya di sini nota kredit ini kalau nota debit tadi dia dibuat oleh pembeli, kalau nota kredit tadi dia dibuat oleh penjual barang itu setelah nota debit itu masuk pada masuk kembali dikirim kembali kepada penjual tadi. Ya, seperti itu. Ini bentuk contoh dari nota kredit ya, diterima kembali 2 buah papan tulis ya. Yang buat ini nota kredit adalah PD Pembangunan. Terus yang berikut yaitu bukti transaksi yang berikut yaitu cek. Kalau cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro kepada bank supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak penerima pembayaran, sedangkan pihak yang melakukan pembayaran menyimpan potongannya. Jadi ceknya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi nanti yang punya cek ini diberikan kepada siapa, lalu dibawa ke bank. Nanti bank mencairkan uang sejumlah yang tertera dalam cek ini kepada orang yang membawa cek tersebut. Ya. Terus bukti transaksi yang berikut yaitu biliet giro. Biliet giro adalah pembayaran kepada pihak lain dengan cara memindahkan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada rekening bank pihak yang menerima. Jadi biliet giro ini dia merupakan pembayaran ya. Pembayarannya tidak menggunakan uang kontan tapi dia menggunakan pemindahan rekening dari rekening satu ke rekening yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Terus yang berikut yaitu rekening koran. Rekening koran adalah bukti untuk mutasi ke kas bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Ya, contohnya seperti yang saya tampilkan ini. Ya. Yang berikut, bukti transaksi yang berikut yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai dengan buktinya. Ya, bukti kas masuk ini seperti ini. Diterima uang dari Ibu Anita senilai 400.000 kegunaan pembayaran atas penjualan kaos. Ya, ya. Jadi UD Kinara ini dia menerima uang dari Ibu Anita sebesar 400.000 untuk pembayaran atas penjualan kaos. Bukti transaksi yang terakhir yaitu bukti transaksi kas keluar. Ya, bukti transaksi kas keluar ini dia merupakan bukti transaksi terkait pengeluaran kas maupun pembayaran. Ya, jadi di sini PT Hidan, contohnya PT Hidan ini dia membuat bukti kas keluar dibayar kepada Tuan Kasuyan uang Rp250.000 untuk pembayaran pelunasan utang. Ya, pembayaran pelunasan utang sebesar Rp250.000. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik. Jadi terima kasih. Itu materi singkat mengenai bukti transaksi perusahaan jasa. Selanjutnya, saya akan membagikan LKPD terhadap kalian. Ya, membagikan LKPD terhadap kalian. Setelah itu saya minta masing-masing dari kalian agar menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, nanti saya bagikan lewat grup WhatsApp. Ya, coba lihat di grup WhatsApp lihat di handphone masing-masing. Di grup WhatsApp itu ada soal yang sudah LKPD yang sudah saya kirimkan. Ya, jadi selesaikan, ada 2 nomor di situ. Yang pertama, tadi saya sudah memberikan
bukti-bukti transaksi perusahaan jasa ya. Dalam perusahaan ini bukti transaksi itu ada dua, ada bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern ya. Jadi yang diminta di situ yaitu kalian pilih bukti transaksi yang sudah saya berikan tadi kepada mana yang masuk dalam bukti transaksi ekstern dan mana yang masuk dalam bukti transaksi intern ya. Terus yang kedua, saya juga sudah membagikan ada bukti-bukti transaksi di situ. Kalian coba analisis dari bukti transaksi itu, lalu kalian masukkan ke dalam jurnal ya. Kalian coba masukkan ke dalam jurnal ya, sesuai dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, jadi saya berikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Apa semua sudah dapat itu LKPD kok? Sudah, Pak. Yang saya bagi sudah lihat di grup kok? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 15 menit ya. Silakan.
Baik, bagaimana? Sudah? Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita langsung saja. Saya akan meminta beberapa teman dari kita untuk mempresentasikan yang sudah dikerjakan tadi, ya, yang mempresentasikan LKPD yang sudah saya bagikan tadi, ya. Baik, jadi saya minta dalam pertanyaan yang pertama tadi, saya ingin kalian berdasarkan ini PowerPoint tadi, saya ingin kalian membedakan mana yang termasuk bukti transaksi intern dan ekstern, ya. Ya, sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Saya minta mungkin ini Karina Otto bisa mempresentasikan ini bukti transaksi apa saja yang masuk ke dalam bukti transaksi intern dan ekstern. Silakan Karina Otto. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan menjawab soal dari Bapak. Bukti intern adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Yang kedua, bukti ekstern, yaitu faktur, kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan cek. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban yang baik sekali, Karina. Ya, baik. Jadi itu adalah bukti-bukti transaksi yang termasuk di dalam bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Ya, terima kasih, Katerina. Terima kasih, Karina. Ya, itu jawaban yang baik sekali. Ya, terus yang berikut, saya minta Itamar mungkin bisa menganalisis gambar dari kwitansi yang sudah saya bagikan ke grup itu, analisisnya bagaimana kalau dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ya, silakan Itamar. Baik, terima kasih Pak. Untuk kwitansi kita lihat dari tanggal 23 Agustus tahun 2019. Analisisnya kendaraan bertambah senilai Rp7.800.000. Sedangkan kas berkurang yaitu senilai Rp7.800.000. Dimasukkan ke dalam jurnal umum pada tanggal 23 Agustus tahun 2019. Untuk pembelian kendaraan, kas kendaraan dimasukkan ke dalam debit yaitu senilai Rp7.800.000. Dan untuk dimasukkan ke dalam kredit yaitu senilai Rp7.800.000. Ya, baik. Jadi terima kasih Itamar, jawaban yang baik sekali. Mungkin agak ada sedikit suaranya agak sedikit ini. Saya hanya mau supaya kawan-kawan yang lain tahu, saya hanya mau ulangi saja seperti yang Itamar jawab tadi, Itamar presentasi tadi. Maksudnya Itamar di situ dalam jurnal, ya, di situ kendaraan dia bertambah sebesar 7.800.000. Ya, berarti kalau kendaraan bertambah, dia ada di posisi debit, ya, sebesar 7.800.000. Karena sudah membeli kendaraan, berarti yang akun yang dipengaruhi yang berikut yaitu adalah kas, ya, kas di situ. Otomatis kas kita berkurang. Karena kita sudah pakai beli kendaraan. Berarti posisi akun kas dia dikredit sebesar Rp7.800.000. Baik, terima kasih Itamar. Jawaban yang baik sekali. Ya, jawaban benar sekali. Terus yang berikut saya minta NC mungkin bisa memberikan analisis mengenai faktur yang sudah saya bagikan ke grup itu. Bisa dianalisis dan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Bagaimana? Coba, silakan, Insi.
analisis faktur pada tanggal 3 Januari 2013. Analisis peralatan bertambah sebesar Rp1.930.000. Utang bertambah Rp1.930.000. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum tanggal 3 Januari 2013. Peralatan termasuk di dalam debit Rp1.930.000. Kemudian utang termasuk dalam kredit Rp1.930.000. Terima kasih NC atas jawabannya. Sudah baik sekali, sama seperti Itamar tadi. Jawaban yang baik sekali. Terus kita lanjut. Mungkin Angel bisa memberikan analisis tentang nota kontan. Analisis tentang nota kontan yang sudah, contoh nota kontan yang sudah saya bagikan di grup tadi. Ya, contoh nota kontan. Lalu, kalau dimasukkan ke dalam jurnal umum itu bagaimana? Silakan, Angel. Saya kasih kesempatan. Ya. Baik, tanggal 1 Mei 2007, analisis perlengkapan debit 430.000 dan analisis kas 430.000. Kemudian dimasukkan pada tanggal 1 Mei 2007, pembelian perlengkapan secara tunai 430.000. Baik, terima kasih Angel. Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali. Ada yang lain? Jawaban yang bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, terima kasih Angel. Ya, sekarang jawaban yang bagus sekali. Sekarang kita lanjut pada yang berikut. Saya minta Karina bisa memberikan analisis tentang nota debit yang sudah saya berikan ke grup tadi. Ya, sudah saya bagikan ke grup tadi. Mungkin bisa memberikan analisisnya bagaimana. Lalu pendebitan dan pengkreditan di dalam jurnal umum itu bagaimana? Silakan, silakan Karina. Baik, pada tanggal 12 Mei 2013, analisisnya utang berkurang 2 juta, return pembelian berkurang 2 juta. Dalam jurnal umum, tanggal 12 Mei 2013, utang return pembelian debit 2 juta dan kreditnya 2 juta. Baik. Terima kasih, Karina. Jawaban yang bagus sekali ya. Terima kasih. Nanti baru kita sama-sama bahas di terakhir ya. Jawaban yang bagus sekali. Dan saya juga support kepada kita semua karena sudah mau mencoba menyelesaikan yang sudah saya berikan. Jawaban semua bagus sekali. Ya, jawaban yang baik sekali. Terus yang berikut menyangkut nota kredit. Nota kredit di sini siapa yang belum ya? Mungkin Rambo, laki-laki lagi ya, Rambo bisa kasih kita analisis mengenai nota kredit itu yang sudah saya bagikan di grup itu. Ya. Silakan Rambo. Tanggal 10 Oktober 2000 analisa return penjualan berkurang 36.000. Piutang berkurang 36.000. Jurnal umum tanggal 10 Oktober 2000. Return penjualan piutang pembelian barang dagang debit 36.000, kredit 36.000. Baik, terima kasih Rambo. Jawaban yang bagus sekali ya. Ini menunjukkan kalau ternyata kita sama-sama sudah berusaha untuk menyelesaikan yang saya bagikan itu ya. Baik, di sini jawaban yang bagus sekali Rambo sama dengan
teman-teman kita yang lain tadi. Ya, jawaban yang bagus sekali. Terus yang berikut yaitu mengenai bukti kas masuk. Nah, saya minta coba Nixon kasih kita analisa bukti kas masuk menurut Nixon seperti yang contoh yang sudah saya bagikan, contoh bukti transaksi yang sudah saya bagikan di grup itu. Analisanya bagaimana? Lalu dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam jurnal umum itu bagaimana? Silakan Nixon. Bukti kas masuk tanggal 16 Maret 2013, analisis kas bertambah, dia pendapatan bertambah dia jurnal ini tanggal 16 Maret 2013, keterangan kas pendapatan debit sebesar 100, kredit sebesar Baik, terima kasih Nixon. Jawaban yang bagus sekali. Ya, ternyata di dalam kelas ini semua mempunyai jiwa atau semangat yang kuat, ya, semangat yang luar biasa. Nah, Nando, tolong matikan speaker dulu supaya kita bisa ini. Ya, semangat yang luar biasa sehingga LKPD yang sudah saya bagikan itu bisa sama-sama kita kerjakan bersama. Ya, nanti di terakhir baru saya akan menguraikan sedikit ya mengenai hasil diskusi kita, hasil analisis kalian barusan. Ya, terus yang terakhir mengenai bukti kas keluar. Ya, ada yang tadi saya sudah bagikan itu mengenai bukti kas keluar. Contohnya bukti kas keluar saya sudah bagikan di grup tadi. Mungkin kembali lagi Itamar bisa kasih kita analisis dan cara memasukkan ke dalam jurnal itu bagaimana berdasarkan contoh bukti kas keluar yang sudah saya bagikan di grup tadi. Itamar bisa memberitahukan kepada kita atau memberikan menurut analisis Itamar itu bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Untuk bukti kas keluar, kita lihat pada tanggal 10 Oktober tahun 2000. Analisisnya, utang berkurang senilai Rp250.000. Kas berkurang senilai Rp250.000. Dimasukkan ke dalam jurnal umum pada tanggal 23 Agustus tahun 2019. Utang dimasukkan dalam debit senilai Rp250.000. Kas dimasukkan ke dalam kredit senilai Rp250.000. Baik, terima kasih Itamar. Jawaban yang bagus sekali. Ya, saya memberikan apresiasi kepada kita semua pada hari ini karena walaupun keadaan kita hanya bertemu melalui Zoom seperti ini, tapi kita masih sama-sama mempunyai semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Jadi hasil yang sudah kalian tunjukkan dalam pekerjaan kalian pada hari ini itu sangat bagus sekali. Ya, hasil yang sangat bagus sekali dan saya mengapresiasi itu. Ya. Baik, jadi dari hasil kerja kalian pada hari ini, bisa saya ambil kesimpulan atau kita simpulkan bersama, yaitu yang pertama, bukti dari transaksi intern itu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Ya. Lalu bukti transaksi ekstern, seperti yang saya sudah bagikan di PowerPoint tadi, itu ada yang dinamakan faktur, kwitansi, nota konta, nota debit, nota kredit, dan cek. Ya, jadi maksud dari bukti transaksi intern ini adalah bukti transaksi yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, lalu bukti transaksi ekstern ini adalah bukti transaksi yang ada di luar atau yang berasal dari luar. Bukti yang didapat berasal dari luar perusahaan tersebut. Ya, baik. Jadi yang berikut analisis dari transaksi yang sudah
bukti transaksi yang sudah saya bagikan tadi. Di situ ada kwitansi, ada faktur, ada nota kontan, ada nota debit, nota kredit, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Ya, yang pertama mengenai kwitansi itu, di situ kendaraan bertambah, analisisnya pada tanggal 23 Agustus, kendaraan bertambah dan kas berkurang. Ya, kalau kendaraan bertambah berarti dia posisinya di debit, kalau kasnya berkurang berarti dia posisinya di kredit. Kita kembali lagi cara pendebitan dan pengkreditan yang sudah saya jelaskan pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau dimasukkan ke dalam jurnal umum, itu pada tanggal 23 Agustus 2019, posisi kendaraan dia di debit sebesar 7.800.000. Posisi kas dia di kredit sebesar 7.800.000. Ya, terus yang berikut yaitu mengenai faktur. Faktur tadi analisisnya peralatan bertambah dan utang. Ya, dia mempengaruhi peralatan dan utang. Peralatan yang bertambah, utangnya bertambah. Kalau peralatan bertambah dia di debit dan utang bertambah, dia juga posisinya di kredit. Nanti perhatikan baik-baik yang sudah kita bahas sebelumnya ya mengenai pendebitan dan pengkreditan. Terus yang berikut mengenai nota kontan. Nota kontan seperti bukti transaksi yang sudah saya bagikan tadi. Ya, di situ ada dia mempengaruhi dua akun yaitu perlengkapan dan kas. Perlengkapan di situ dia bertambah, jadi posisinya di debit. Lalu kasnya berkurang, jadi posisinya di kredit sesuai nominal yang tertera pada bukti transaksi yang sudah saya bagikan itu. Lalu yang berikut yaitu nota debit. Ya, nota debit di sini dia juga mempengaruhi yang saya bagikan tadi contohnya itu, dia mempengaruhi dua akun yaitu utang dan return pembelian atau pembelian yang dikembalikan. Ya, di situ tanggal 12 Mei itu utangnya berkurang, berarti posisinya di debit, dan return pembeliannya berkurang, posisinya di kredit. Ya, kalau di dalam jurnal umum bisa ditulis utang posisinya di debit, lalu return pembelian posisinya di kredit. Ya, seperti itu. Terus yang berikut yaitu nota kredit, seperti bukti transaksi yang sudah saya bagikan tadi. Ya, nota kredit juga dia mempengaruhi dua akun yaitu return penjualan dan piutang. Ya, posisi return penjualannya berkurang, posisinya di debit. Ya, lalu piutangnya juga berkurang, dia posisinya di kredit sebesar nominal yang tertera di bukti transaksi yang sudah saya bagikan tadi. Ya, terus yang berikut yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk di sini seperti bukti yang sudah saya bagikan, yang kalian kerjakan tadi. Di situ mempengaruhi dua akun yaitu akun kas dan akun pendapatan. Ya, akun kasnya dia bertambah dan akun pendapatannya juga bertambah. Ya, kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah. Jadi kasnya posisinya di debit, pendapatannya juga posisinya di kredit. Ya, sesuai dengan nominal yang tertera pada bukti kas masuk tersebut. Terus yang terakhir yaitu mengenai bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar yang sudah saya bagikan itu dia mempengaruhi dua akun yaitu ada utang dan ada akun kas. Ya, utang berkurang dan kas juga berkurang. Kalau utang berkurang, dia posisinya di debit. Kalau kasnya berkurang, dia posisinya di kredit. Ya, jadi untuk pendebitan dan pengkreditan di jurnal umum itu kita kembali lagi pada mekanisme pendebitan dan pengkreditan yang sudah kita bicara pada pertemuan sebelumnya. Baik, jadi sampai di sini itu kesimpulan yang bisa kita ambil bersama pada pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Baik, jadi kalau tidak ada, ini juga karena waktu kita sudah habis, ya, waktu kita pada hari pelajaran kita saat ini sudah habis,
Baik, jadi sebagai pemberitahuan untuk tugas materi ini, saya akan membagikan lewat grup WhatsApp yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan kembali melalui grup WhatsApp pada pertemuan kita selanjutnya. Ya, terus yang berikut, hasil kerja kalian pada hari ini, kalian bagikan kepada saya, kirimkan kepada saya, atau bagikan saja di grup WhatsApp. Ya, nanti saya akan memeriksa hasil kerja kalian pada hari ini atau hasil kerja kalian tadi. Baik, yang terakhir untuk minggu depan kita akan masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Jadi saya minta mungkin siapa di rumah yang punya kakak yang punya buku paket atau apa yang mengenai materi yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin bisa baca-baca agar pertemuan kita berikutnya kita bisa sama-sama membahas materi yang saya sebutkan tadi. Ya, baik, jadi itu saja. Ya, baik. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita sudah membuka dengan doa, mari kita tutup kembali pertemuan kita pada hari ini juga dengan doa. Saya minta, tadi sudah Nixon memimpin kita dalam doa, saya minta kali ini yang cewek lagi. Ya, mungkin ini NC bisa pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan NC. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih NC sudah membantu kita, sudah membantu saya dan membantu kita semua di sini untuk menutup pelajaran kita pada hari ini dengan memimpin kita di dalam doa. Ya, baik. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan lagi kembali, ya, saya mau mengingatkan lagi kembali, karena kita masih dalam pandemi ini, saya minta kita masing-masing jaga protokol kesehatan, jaga imun tubuh agar kita bisa terhindar dari pandemi saat ini, ya, sehingga waktu pada pertemuan kita selanjutnya kita bisa bertemu lagi seperti saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Menuju NTT.